apa. Tetapi jika kondisinya ini tidak ada, maka apoteker bisa wajib mencarikan obatnya dan tidak dibebankan kepada pasiennya untuk mencari sendiri. Ya, jadi formularium nasional itu adalah daftar obat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan yang berisikan daftar obat yang harus disediakan dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun di tingkat lanjutan. Formular ini menjadi acuan. Jadi sebenarnya memang sih tidak semua obat yang beredar itu masuk ke dalam formularium nasional. Jadi ada golongan-golongan tertentu yang dalam golongan itu disematkan beberapa jenis obatnya yang diharapkan bahwa rumah sakit menyediakan obat tersebut. Tapi dalam perjalanannya ternyata dokter membutuhkan obat selain di dalam Fornas, maka rumah sakit wajib membuat formularium khusus sendiri dari rumah sakit itu. Artinya dokter akan meresepkan tidak jauh-jauh dari formularium rumah sakit ataupun formularium nasional. Artinya acuan ini tetap dijalankan dan tidak keluar dari situ supaya menghindari adanya potensi iur biaya ataupun potensi peserta mengeluarkan biaya padahal semuanya sudah di-cover oleh CKM. Oh, iya. Berarti formularium itu atau Fornas itu untuk menjaga kualitas obat ya? Iya, betul. Jadi dari sisi pelayanan farmasi memang ada standarisasinya, tidak keluar dari formula nasional. Walaupun misalnya di luar dalam perjalanannya ada kebutuhan di luar Fornas, ya tetap harus ada pendampingnya yaitu formularium rumah sakit. Terus satu lagi tadi Kak yang terkait obat habis, dari BPJS Kesehatan sendiri, apakah ada sistem atau tools pemantauan stok obat habis yang di fasilitas kesehatan? Untuk pemantauan stok obat sama, kita juga tidak ada tools khusus, tetapi kita senantiasa melakukan kegiatan ini rutin setiap bulan kita lakukan, baik itu fasilitas kesehatan lanjutan maupun primer. Jadi kita melakukan supervisi, buktikan dari langsung area-area layanan termasuk dengan area pelayanan kefarmasian. Jadi kami pantau apakah saat itu terdapat kendala pasien tidak menerima obat, jadi kami melakukan kunjungan ke area itu dan kami akan mengkonfirmasi petugasnya kendalanya seperti apa. Jadi setiap bulan itu harapannya tidak ada masalah terkait dengan stok obat. Jadi BPJS itu tetap berperan ya Pak, Kakak? Ya, jelas. Terus ini yang menjaga mutu pelayanan. Oh gitu, oke. Terus yang selanjutnya Kak ada lagi pertanyaan, untuk peserta JKN yang sering bingung kalau obat yang didapat tidak sama dengan dokter, bagaimana pandangan Kak Santi terkait soal substitusi obat tersebut? Oke, terkait dengan ini ceritanya mungkin apotekernya ya yang mengganti, semisal dokternya meresepkan obat sakit gigi misalnya, dokter menuliskan di situ asamefenamat mungkin, tetapi mungkin kondisinya pada saat itu di apoteknya tidak tersedia asamefenamat, tapi adanya adalah konstan. Nah, jadi mungkin saya bisa menjawab karena kebetulan saya adalah apoteker. Oh gitu. Jadi kalau terkait dengan substitusi obat oleh apoteker itu selama masih dalam kandungan yang sama ataupun golongan yang sama, setelah dikonfirmasi terlebih dahulu oleh dokternya, itu saya kira tidak ada masalah. Hanya ini mungkin lebih dimaksimalkan kepada pelayanan informasi disampaikan oleh apotekernya, seperti itu. Jadi apoteker tidak boleh mengganti sebelum mengkonfirmasi ke dokter yang menuliskan resep, seperti itu. Tapi dalam penggantian itu apakah ada SOP, harus ada edukasi ke peserta? Iya, tentu saja harus, karena peserta ini yang menggunakan obat. Jadi kalau diberikan saja tanpa ada edukasi,
efek yang diinginkan dari penggunaan obat tersebut nanti tidak akan didapatkan. Jadi percuma pasiennya harusnya minum sebelum makan, tapi ternyata dia makan setelah makan, efek yang diinginkan mungkin tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi nyerinya mungkin tidak akan hilang ataupun malah akan muncul penyakit baru. Oh, oke. Berarti itu ya sangat jelas ya kalau itu ya Kak ya. Oke. Selanjutnya ini yang sering jadi pertanyaan juga Kak. Salah satu permasalahan klasik sebenarnya yang terkait antrian panjang saat menembus obat atau mengambil obat di farmasi, baik itu di rumah sakit ataupun di klinik. Apa upaya BPJS Kesehatan agar peserta JKN bisa mendapatkan pelayanan obat lebih cepat gitu? Iya, jadi kalau untuk standar pelayanan kefarmasian itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa untuk pelayanan obat itu ada dua, pelayanan obat racikan dan pelayanan obat non racikan. Untuk standar waktunya itu pelayanan obat non racikan itu kurang dari 30 menit, kemudian untuk pelayanan obat racikan itu kurang dari 60 menit. Jadi untuk sekarang sih banyak rumah sakit yang melakukan inovasi. Jadi ceritanya pasien itu tidak membawa Iya, iya. lembar resep lagi. Iya, iya. Cukup petugas poli ketika Iya. pasien sudah berobat di poli akan melakukan orderan obat ke farmasi. Jadi peserta hanya cukup menunggu saja di ruangan yang sudah disediakan, nanti akan dipanggil sesuai dengan nomor antriannya. Jadi harapannya memang tidak boleh melebihi dari waktu standar pelayanan kefarmasian yang kami sampaikan tadi. Berarti di awal kerjasama dengan farmasi itu farmasi ataupun apotek itu sudah ada komitmen yang terkait waktu tunggu itu ya Kak ya untuk menjaga kualitas layanan BPJS Kesehatan. Iya, iya, betul. Jadi kalau untuk layanan farmasi itu memang sering dikeluhkan, tetapi standar pelayanan yang saat ini berlaku adalah tidak boleh melebihi dari waktu tunggu yang telah ditentukan. Untuk obat racikan itu kurang dari 60 menit, sementara kalau untuk obat non racikan itu kurang dari 30 menit. Jadi tetap kembali mengacu ke yang itu ya Kak ya. Ya. Eh, Terus untuk selanjutnya bagaimana seharusnya tenaga farmasi berkomunikasi dengan peserta saat memberikan obat pengganti. Jadi terkait obat pengganti yang tadi ya Kak ya. Agar tidak menimbulkan kebingungan dan mudah diterima. Iya, jadi tenaga farmasi yaitu apoteker ataupun asisten apoteker atau tenaga teknik farmasi yang lainnya Iya. sebelum menyerahkan Iya. obat tersebut harus memang melakukan cross check kembali. Jadi melihat kembali, menyandingkan kembali resep dengan obat yang sudah disediakan, kemudian menyampaikan ke pasiennya, menyampaikan itu terkait dengan informasi penggunaan obatnya. Oh ya, tentu saja sebelum jika terdapat ketidaksesuaian ketersediaan dengan permintaan resep, maka harusnya terlebih dahulu berkonsultasi dulu kepada dokternya. Iya. Di mana jika ada proses pergantian obat itu tetap diinfokan oleh petugasnya. Misalnya, mohon maaf Bapak, dokter sudah meresepkan obat A misalnya, tapi karena stok kami tidak ada, maka setelah konsultasi dengan dokternya meresepkan obat ini. Nah, jadi karena tidak semua pasien itu memahami, ataupun ada juga pasien yang lebih maksudnya mengetahui, lebih kritis. Nanti pasiennya komplain, kenapa saya diresepkan obat ini tapi saya terimanya obat ini. Iya, saya Nah, betul sebenarnya juga. setelah dikonfirmasi ke dokternya, tetap selalu menyampaikan kepada pasiennya dengan lebih detailnya lagi. Itu ya Kak ya. Iya. Terus terkait waktu tunggu yang tadi, sorry kembali lagi Kak ini, yang apakah BPJS Kesehatan ada inovasi program digitalisasi dari BPJS Kesehatan untuk bisa membantu mempersingkat waktu tunggu obat di fasilitas kesehatan? Kalau untuk inovasi dari BPJS Kesehatan itu untuk saat ini kita belum mempunyai khusus inovasi itu. Ini lebih kepada inovasi intern dari rumah sakit. Jadi kita dari sisi BPJS hanya memantau pelayanan kefarmasian itu melalui kegiatan supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Jadi kami melihat kesesuaiannya jika pada prakteknya pasien
tidak dilayani sesuai dengan ketentuan itu tadi waktu tunggu layanan obat racikan atau non racikan itu kami akan catat dan akan kami tuangkan ke dalam berita acara untuk perbaikan komitmen pada bulan berikutnya. Oke, jadi BPJS Kesehatan tetap menjaga kualitasnya dengan proses sibling itu ya tadi, supervisi itu ya Kak? Ya, betul sekali. Oke. Terima kasih Kak, cukup informatif. Dan mudah-mudahan para peserta JKN atau pasien JKN yang ada di Vaskes bisa lebih teredukasi melalui kegiatan ini. Mungkin saya sedikit ringkaskan ya Kak ya dari diskusi kita dari tadi. Yaitu sebagai penyelenggara program JKN, BPJS Kesehatan berperan untuk memastikan peserta memperoleh obat sesuai kebutuhan medisnya melalui kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan penyedia obat yang termasuk dalam Fornas atau Formularium Nasional ya. Terus peserta JKN berhak mendapat obat yang diresepkan dokter tanpa biaya tambahan selama obat tersebut tercakup dalam Fornas. Di sisi lain, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk menyediakan obat sesuai dengan standar pelayanan, menjaga kualitas serta ketersediaannya, dan memberikan penjelasan yang jelas kepada peserta apabila ada pergantian obat. Apabila terjadi kendala ketersediaan, BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan wajib melakukan pemantauan, koordinasi, dan tindak lanjut agar peserta tetap mendapatkan haknya atas obat yang aman, bermutu, dan terjangkau. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Sobat Sapa JKN, dan terima kasih untuk narasumber Kak Arisanti. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, para penonton, ikuti Instagram kami di Watampone Wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Sapa JKN, dan tetap jaga kesehatan. Ciao.